Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nabila Putri. Saya dari PGMI semester 1 dengan nomor NIM 2403012. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Media Poster Digital Berbasis Project Based Learning Terintegrasi 3N untuk meningkatkan keaktifan belajar pendidikan Pancasila. Nama jurnalnya Jurnal Kewarganegaraan, volume dan halaman volume 21, halaman 165 sampai 177, dan tahun diterbitkannya September 2024. Langsung saja. Pendidikan di Indonesia, mohon maaf. Pendidikan di Indonesia terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan pembaharuan kurikulum yang dilakukan pemerintah. Salah satu perubahan besar dalam dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum merdeka yang bertujuan untuk membentuk generasi dan karakter kuat dan kemampuan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan penguatan nilai-nilai Pancasila dengan fokus pada 6 dimensi utama seperti keimanan, kemandirian, semangat gotong royong, dan kreativitas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, meskipun sudah ada perubahan kurikulum, masalah dalam proses pembelajaran masih ada. Pembelajaran di sekolah, terutama di tingkat dasar, seringkali masih menggunakan metode konvensional yang kurang menarik bagi siswa seperti metode ceramah dan pembelajaran yang sangat monoton. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, pemanfaatan media pembelajaran digital seperti poster digital menjadi salah satu alternatif yang menarik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media visual seperti poster dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, penerapan media digital berbasis proyek dalam pembelajaran pendidikan Pancasila masih terbatas, terutama dalam konteks pengembangan karakter siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penggunaan poster digital berbasis proyek ini bisa membantu pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar dengan menggunakan metode digital yang menarik, seperti poster yang berjudul Aku Peduli Diriku. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana media ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan membantu mereka lebih memahami materi yang diajarkan. Selain itu, penelitian ini ingin menguji apakah integrasi teknologi dan pembelajaran dapat mendukung pembentukan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membuktikan bahwa penggunaan media poster digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Penelitian ini juga ingin menguji peningkatan bahwa pendekatan berbasis proyek dengan bantuan teknologi dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, serta mendukung pengembangan keterampilan dan kreatif dan berpikir siswa. Kelebihan pendahuluan ini, yang pertama adalah keterkaitan dengan konteks pendidikan terkini. Jadi pendahuluan ini sudah cukup menyambung sama perkembangan teknologi di dunia pendidikan Indonesia seperti kurikulum merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita singkat P5. Ini semua jadi isu yang lagi hangat banget di dunia pendidikan sekarang. Jadi relevan banget buat dibahas. Yang kedua, penjelasan tentang media pembelajaran. Penjelasan soal penggunaan media poster digital udah cukup jelas, gampang dipahami, dan menyoroti pentingnya media ini buat ngedukung keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, referensi yang kuat. Penggunaan referensi yang cukup solid dari soal kurikulum sehingga teknologi dalam pendidikan bikin tulisan ini punya dasar yang kuat buat penelitian selanjutnya. Tapi ada kekurangannya juga. Yang pertama, kurang fokus pada novitas atau kebaruan penelitian. Walaupun pendahuluan ini udah mencakup banyak informasi penting, tapi kurang menekankan kebaruan dari penelitian ini. Sebaiknya lebih ditegasin apa sih yang belum pernah dibahas sebelumnya, terutama soal pengintegrasian media poster digital berbasis proyek untuk pendidikan Pancasila yang mungkin belum banyak diteliti. Yang kedua, penjelasan tujuan penelitian. Tujuan penelitian udah jelas, tapi bisa lebih rapi dan ringkas. Misalnya, penjelasan tentang bagaimana sih penelitian ini beda dari penelitian lain bisa lebih dipertegas. Apalagi kalau ngomongin konsep 3N dalam konteks ini. Lalu, penulisan yang terlalu panjang dan umum. Beberapa bagian pendahuluan agak terasa umum dan panjang. Mungkin lebih bisa dipadatkan, apalagi soal perkembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Bisa disampaikan lebih singkat supaya pembaca lebih fokus ke inti penelitian.
Jadi kesimpulannya, pendidikan di Indonesia harus berubah seiring waktu, terutama dengan adanya kurikulum merdeka yang fokus pada pembentukan karakter dan kemampuan siswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu perubahan penting dalam kurikulum ini adalah penguatan nilai-nilai Pancasila seperti keimanan, kemandirian, dan gotong royong. Namun, meskipun sudah ada pembaruan, banyak sekolah masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional seperti ceramah yang cenderung membuat siswa kurang tertarik dan kurang aktif. Lalu di sisi lain, teknologi sekarang ini bisa jadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar, misalnya dengan menggunakan media poster digital yang sudah terbukti bisa menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih bersemangat dan belajar. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas penggunaan poster digital dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, terutama dalam pengembangan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah media poster digital berbasis proyek bisa membantu pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Dengan pendekatan ini, diharapkan bisa membuat pembelajaran lebih interaktif, meningkat partisipasi siswa, dan membantu mereka lebih memahami materi. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran bisa mendukung perkembangan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.